Pak Presiden Prabowo Subianto yang baik, saya berharap Bapak bisa mendengarkan catatan bernas dari sosok intelektual organik, guru besar di Universitas Indonesia sekaligus founder Rumah Perubahan Prof. Renal Kasali berikut ini. Melihat ada sejumlah orang yang diangkat seperti saya sedang melihat anak intern gitu loh. Magang? Ya, anak magang gitu. Anak magang sedang belajar ngomong, anak magang sedang belajar memimpin. Ambil keputusan di atas kertas bagus, tidak disimulasikan dulu, tidak dicoba dulu dalam skala yang kecil. Benar sekali dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Renal Kasali, dan saya sebagai anak muda yang memiliki fokus penelitian di isu-isu politik, pemilu, demokrasi, komunikasi, dan partai politik, baru kali ini mendapati kabinet, di mana kabinet merah putih yang gemoy ini dengan kualitas para menterinya yang jauh dari harapan rakyat. Ada menteri yang seperti baru belajar public speaking, ada menteri yang cawe-cawe ikut pemenangan istrinya di pilkada, sehingga mengakibatkan PSU di semua wilayah Serang, Banten. Ada menteri yang ingin cepat mendapatkan gelar akademik dengan melakukan pelanggaran. Ada kepala kantor komunikasi kepresidenan yang kurang piawai melakukan komunikasi publik. Menteri yang kontroversi karena kebijakannya terkait dengan pagar laut. Ada juga menteri yang memasukkan sejumlah kader partainya dalam tim pengurus atau Operation Management Office Forestry and Other Land Use Netsing 2030 yang berhonor puluhan juta, dan kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Saya kira perjalanan ke depan itu masih sangat panjang, dan tulisan Mas Sukidi di Kompas beberapa hari yang lalu yang berjudul "Waspadai berbagai kemungkinan, terutama kemungkinan terburuk yang akan terjadi," itu patut kita jadikan renungan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rea TV. Sahabat pemirsa, apa yang disampaikan oleh anak muda ini tepat sekali. Pemerintahan Prabowo sekarang ini sudah seharusnya melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinetnya yang telah berlangsung atau berjalan selama lebih kurang 6 bulan ini. Yang harus kita akui bahwa masih banyak di sana sini yang mengecewakan rakyat, terutama seperti yang dikemukakannya tadi. Dan yang paling penting sekali adalah apa yang dikemukakan oleh Profesor Renal Kasali ini. Ini penting sekali sebagai seorang guru besar, sebagai seorang profesor, sebagai seorang yang kita anggap memang sangat-sangat pintar, yang memiliki ilmu pengetahuan sangat tinggi. Perlu apa yang dikemukakan oleh Profesor Renal Kasali ini menjadi bahan renungan, bahan pemikiran bagi kabinet Prabowo sekarang ini. Kenapa dikatakan demikian? Akhir-akhir ini ada satu pernyataan Presiden Prabowo yang banyak masyarakat menyayangkannya. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa. Katanya orang yang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa. Berarti yang jadi apa-apa sekarang terlalu apa ya? Terlalu bodoh, terlalu rakus, terlalu kolot, terlalu ngibul. Pernyataan ini datang dari orang yang memimpin 270 juta lebih rakyat. Tapi alih-alih mendorong kecerdasan, yang dihargai justru kedunguan. Lihat aja yang diangkat menteri-menterinya, komisarisnya, dirut-dirutin. Presiden Prabowo mengatakan kadang-kadang orang terlalu pinter nggak jadi apa-apa. Nggak paham maksudnya, nggak ngerti maksudnya. Kadang-kadang orang terlalu pinter nggak jadi apa-apa. Oh, ya. Pak Anies Baswedan maksudnya. Pak Anies Baswedan kan terlalu pinter tuh. Teori, ya kan, strategi, terlalu pintar nggak jadi apa-apa. Salahnya Pak Anies sih, ya. Pak Anies hanya pinter otaknya, nggak pinter menjilatnya.
kalau Pak Anies pinter menjilatnya seperti yang lain, pasti jadi apa-apa. Jadi menteri sekarang walaupun gagal jadi capres, jadi presiden. Terus Kita tentu tidak bisa memastikan apakah ucapan Prabowo ini menyindir seseorang, apakah menyindir Anies, ataukah menyindir Renal Kasali, ataukah menyindir siapa. Kita tentu tidak tahu dengan pasti. Namun, kalau seandainya Presiden Prabowo bicara untuk menyindir seseorang, tentu sangat disayangkan seorang presiden berbicara menyindir-nyindir. Presiden tentu diharapkan bisa merangkul sebanyak-banyaknya orang, apakah lawan politik ataukah tidak lawan politik. Sebab negara ini semakin banyak yang ikut serta membangunnya, maka semakin cepat pembangunan bisa terlaksana. Dengan demikian, pernyataan-pernyataan yang kurang bersahabat agaknya perlu dibatasi oleh kabinet Prabowo ini, baik oleh Presiden Prabowo sendiri maupun oleh para menterinya. Sebab harus diakui, kabinet yang baru berjalan 6 bulan ini sudah banyak sekali para menterinya, para pejabatnya yang statementnya bukannya menenangkan tetapi membuat bingung rakyat. Demikian sahabat pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.